Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah semangatkan kita dalam kebaikan, Allah karuniakan keistiqomahan untuk terus berada di jalan Allah sampai akhir hayat kita, menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi di tahun baru sekarang. Pertama saya mohon maaf Pak, ini mata agak sakit yang sebelah kanan, kadang tak terasa ada kotorannya. Alhamdulillah, mengawali tahun 2024 kita bisa kajian bersama. Ada yang bertanya, Ustaz, tahun Masehi itu kan bukan dari Islam. Betul. Lalu bagaimana Ustaz memanfaatkan momennya? Misalkan untuk bermuhasabah pada akhir tahun yang lalu, pergantian tahun. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memang tahun Masehi itu bukan dari Islam, tetapi dia sudah menjadi keumuman sekarang. Sudah tidak secara khusus menjadi kekhasan suatu kaum. Kalau di negara kita sudah menjadi kalender nasional, maka kita kalau gajian bulanan yang bekerja, mau liburan sekolah, pakai kalender Masehi. Karena itu, kalaupun mau memanfaatkan momen pergantian tahun Masehi, maka selama tidak melanggar syariat, gunakan untuk pengajian, untuk muhasabah, masihlah boleh. Tapi kalau untuk bermaksiat yang menimbulkan dosa, tentu terlarang. Kenapa masih boleh kalau digunakan pengajian muhasabah? Menurut sebagian ulama, karena tadi ini sudah menjadi keumuman, dipakai secara nasional. Bahkan kajian kita pun begitu. Tanggal berapa yang disebut umumnya pertama adalah kalender Masehinya. Karena itu bisa dimanfaatkan untuk yang tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat tentu jangan, ya. Kenapa boleh sekali lagi memanfaatkannya?
karena ini sudah menjadi keumuman ya, kalender nasional kita. Ada yang kemarin Pak Ustaz, bagaimana kalau kita di tempat saya adakan kumpul-kumpul warga. Saya bilang selama tak ada yang aneh-anehnya, jangan setel-setel dangdut-dangdut. Untuk guyup saja silahkan, tapi jangan terlalu malam-malam. InsyaAllah Ustaz datang. Kalau tak ada halangan saya datang. Ternyata saya pulang agak malam Pak, akhirnya tidak sempat ikut, tertidur. Tapi ternyata Pak, tidur di malam tahun baru itu, ternyata katanya itu seperti tidur paling lama Pak. Saya tidur itu masih tahun 2023, bangun-bangun 2024 sudah Pak. Sudah setahun rasanya. Sudah mirip-mirip Ashabul Kahfi katanya. Kalau Ashabul Kahfi itu salah sami'atin sinina wasdadu tis'a, 309 tahun. Baik. Paginya Pak saya ditanya, Ustaz katanya tadi malam tidak ikut ya. Mohon maaf Pak, tidak bisa ikut ini. Tadi malam bakaran Ustaz. Memang sebelumnya menyampaikan mau bakaran ikan nanti malam. Saya tanya, ikan apa Pak tadi malam yang dibakar? Ikan sosis katanya Pak. Ikan apa lagi? Ternyata ikan sekarang itu beda dengan di tempat saya. Kalau saya anak pulau Pak, ikan itu ikan betulan. Ternyata kalau di sini ikan sosis, ikan tahu, ikan tempe katanya. Kerupuk pun disebut ikan kerupuk di sini. Maka mudah-mudahan insyaAllah Pak, sekali lagi semuanya kita manfaatkan yang tidak melanggar aturan ajaran Islam yang mulia. Kita sampai pada hadis tentang keutamaan bacaan Al-Quran huruf per hurufnya. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, tapi belum selesai. Satu kebaikan tadi, satu pahala tadi, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu Nabi menguraikan maksud membaca satu huruf mendapatkan 10 pahala ini. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi bal alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Berarti kalau orang membaca alif lam mim, berarti dia dihitung 3 huruf kali 10 pahalanya. Berarti alif lam mim saja Pak, itu sudah 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim saja. Yasin sudah 20 pahala, Toha 20 pahala. Ini belum kita membaca ayat-ayat berikutnya, masih pada huruf-huruf yang muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-terputus, yang menjadi fawatihus suwar, misalkan contoh Nabi tadi, yang menjadi pembuka-pembuka surat. Belum kita bicara kalimat-kalimatnya. Jadi ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi makna itu sudah jelas Pak. Hadis ini sudah sangat terang benderang. Ya memang setiap huruf itu 10 pahalanya dari bacaan Al-Quran kita. Maka ini untuk menyemangati seseorang dalam belajar, dalam membaca Al-Quran. Tapi mari kita ambil hikmah lain dari hadis ini secara lebih dalam, agar semakin tumbuh semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau secara umum sudah jelas. Begitu kata Nabi, satu huruf 10 pahala. Alif lam mim
3 huruf kata Nabi berarti 30 pahala. Apa yang bisa kita ambil Pak pelajaran dari hadis ini selain makna yang sudah sangat jelas tadi? Ternyata Pak, dalam masalah Al-Quran atau dalam masalah ibadah lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu menghargai prosesnya seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belum bicara hasilnya, belum bicara sampai ayat demi ayat lalu ditutup bacaan Quran kita, belum bicara itu, ternyata huruf per hurufnya, kan kalimat itu atau kata itu kan terdiri dari rangkaian huruf per huruf. Artinya Allah begitu menghargai setiap proses dalam ketaatan, dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan Pak, untuk masalah ini menariknya kasih sayang Allah yang luar biasa itu, bahkan sebelum berproses Pak, masih pada tahapan niat saja, ini kasih sayang Allah luar biasa, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap urusan itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Lihat betapa Allah menghargai proses ibadah kita. Dalam hal ini membaca Al-Quran misalkan contohnya, atau ibadah lainnya. Sejak berniat, belum melakukan, belum terucap alif lam mim itu belum terucap, huruf satu pun belum terucap, masih niat, tekad dalam hati, sudah dapat satu pahala sempurna. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan 10 kebaikan. Tapi kalau Quran tadi bahkan per hurufnya, per hurufnya. Menariknya lagi Pak, betapa Allah menghargai prosesnya agar kita punya semangat dalam ibadah itu, termasuk dalam Al-Quran ini. Setelah berniat, mulailah kita membaca. Bacaan yang ternyata terhalang, tidak bisa kita tuntaskan. Sudah kita mulai prosesnya, tapi tak tuntas, bukan karena kehendak kita, karena ada uzur yang syar'i yang menghalangi kita melanjutkannya. Ada uzur yang syar'i, misalkan sakit kepala, pusing, tak bisa lanjut, baru dapat setengah ayat, padahal niatnya tadi mau 1 juz, baru dapat 1 ayat, pusing kepala, tak bisa, sakit badan. Itu Pak, dalam pandangan Islam itu bisa dihargai, dia telah sempurna mengerjakannya. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, zaman itu diwajibkan berhijrah bagi yang mampu, bagi yang bukan orang yang sangat tua, tidak punya tenaga, dia mampu berhijrah, diwajibkan berhijrah saat itu. Lalu ketika dia sudah keluar rumah, belum sampai di tujuan, ternyata meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Meninggal itu halangan yang bukan keinginan dia, tidak bisa dia melanjutkannya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, niat dihitung pahala, dilaksanakan belum tuntas sudah sempurna pahala. Kalau uzur yang syar'i, seorang wanita berpuasa, niat dari pagi, tiba-tiba siang haid, dia tak bisa lanjutkan, pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tetap ketentuan fikihnya, dia harus
nanti mengganti karena dia tak bisa berpuasa, bahkan haram berpuasa ketika sedang haid itu. Betapa kasih sayang Allah itu luar biasa. Lebih lanjut lagi Pak, setelah niat dihitung, melakukan berpahala sempurna walaupun tidak tuntas kalau ada uzur yang syar'i. Bahkan dalam Quran, dalam bacaan Quran, dia sudah melakukannya, ternyata terbata-bata, tidak bagus bacaannya. Ibaratnya kalau bahasa kita, hasil kerjanya itu, hasil amalnya itu tidak istimewa, terbata-bata, tidak bisa-bisa. Itu dihargai lagi oleh Allah pahala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sudah sering dibaca, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Yang membaca Quran, dia sudah melakukan sekarang amalannya, dia baca Quran dan mahir, bacaannya bagus, bacaannya indah, dia bersama para malaikat yang mulia. Luar biasa, malaikat membersamainya. Kalau dia berdoa, malaikat yang mengaminkannya, istimewa. Tapi kata Nabi, walladzi yatata'ta'u fihi, yang terbata-bata, bahasa kita grotal-gradul, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia berat dalam membacanya, tidak selesai-selesai. Falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala itu kata para ulama beda dengan 10 pahala per huruf tadi. 10 pahala per huruf itu sudah paten rumusannya. 2 pahala ini umumnya para ulama mengkalikan lagi 2. Kenapa kok diberi kali 2 lagi? Sebab kalau dia terbata-bata, 1 pahala bacaannya, 2 pahala kesungguhannya, semangatnya dalam membaca. Maka berarti dikali 2. 1 huruf 10 pahala. Tidak lancar dikali 2. Berarti yang tak lancar berapa Pak pahalanya? 1 hurufnya 20. Pula enak tidak lancar Ustaz kalau begitu. Pahalanya besar Pak, Allah menghargainya. Apalagi sering saya contohkan, yang tidak lancar itu akhirnya diulang-ulang Pak. Ladzina itu 20. Berapa pahalanya itu Pak? Maka sekali lagi, banyak pahala orang yang seperti ini. Saya ingin mengambil dari sisi kasih sayang Allah. Lihat kasih sayang Allah itu Pak. Baru niat, pahala. Dilakukan tidak sempurna, ada uzur yang syar'i, dihitung sempurna pahala. Tidak istimewa yang dia lakukan karena keterbatasan kemampuannya, seperti membaca Quran tadi, tidak lancar dia, tidak indah nadanya, tapi dia bersungguh-sungguh, dikali 2 kali lipat pahala. Kasih sayang Allah itu luar biasa kepada kita. Cuman kadang manusia itu Pak tidak semangat dalam beribadah karena tak sungguh-sungguh merenungkan kasih sayang Allah. Sejak niat dihitung, prosesnya dihitung, tidak istimewa pun malah dikali 2 pahalanya. Mari kita ambil contoh Pak untuk menguatkan motivasi kita dalam beribadah, khususnya baca Quran dalam bab ini. Maaf, kita semua bekerja. Mungkin ada bekerja di kantor, di perusahaan, di pabrik. Manusia itu Pak, kita bekerja kepada orang lain, itu baru dia diberi imbalan umumnya setelah orang itu dilihat hasil kerjanya seperti apa. Kalau baru niat itu tidak dihitung Pak. Misalkan ada
yang mau bersihkan rumah lah kita misalnya, dia datang tapi belum dibersihkan, masih berniat saja, saya berniat ini. Itu tidak ada hitungannya niat itu Pak, tidak ada hitungannya dalam kacamata manusia. Maka ada orang bekerja di perusahaan, saya niat mau menyelesaikan, tapi tidak diselesaikan, tidak ada hitungannya. Tapi kadang-kadang niat itu juga dibuat main-main sama orang. Apa katanya Pak? Ramadan masuk kantor. Apa kata dia? Capek dia Pak, haus, lapar, tidak semangat mengerjakan pekerjaan. Apa kata dia? Di luar Ramadan masih ada pekerjaan yang berat, tapi selama Ramadan tidak ada lagi pekerjaan yang berat itu selama kita tidak mengerjakannya, katanya. Ini malas ini Pak mengerjakannya. Jadi dia pakai kata-kata mutiara yang tidak tepat itu. Jadi Pak, manusia, orang bekerja pada manusia, niat belum dihitung, bekerja tidak tuntas, tidak dihitung. Kalaupun mau dihitung separuhnya, dihitung hanya sebagian kecil saja. Setelah dia bekerja tuntas, masih dicek apakah memuaskan atau tidak hasil kerjanya. Tak memuaskan, tak dapat sempurna dia. Ternyata bintang 1, ada driver online bintang 1, bintang 2, nanti ada sanksinya, ada aturannya. Maksud saya Pak, untuk urusan duniawi kita ini bisa semangat melakukannya, padahal apa yang diberikan, apa yang kita dapatkan itu jauh dari apa yang diberikan kasih sayang Allah, rahmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang mungkin mengatakan, ya Ustadz, soalnya bekerja itu langsung dapat sesuatu untuk mencukupi hidup kita. Cash katanya. Sementara urusan ibadah itu masih nanti. Ini keliru Pak. Kata siapa urusan ibadah itu masih nanti? Memang yang memberi sehat ini siapa kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Cash juga dari Allah. Kalau Allah beri sakit kita, tak bisa kita bekerja, justru mengeluarkan banyak harta kita. Dan ingat Pak, saya sering sampaikan, selamat celaka orang, sehat sakit orang, senang bahagia orang itu tipis sekali, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Pak, maaf yang misalkan berbahagia dia mau wisata. Kemarin saat liburan, satu rombongan bisnya sukacita, canda tawa, bahagia. Berangkatlah bis, 1,5 jam kemudian ternyata bisnya terperosok ke jurang. Ketika mau naik tak kuat, terperosok ke jurang. Apa yang terjadi Pak? 1,5 jam yang lalu canda tawa bahagia, 1,5 jam berikutnya duka, air mata, tangis. 1,5 jam yang lalu terdengar suara bercanda, tertawa, 1,5 jam berikutnya jerit histeris, tangis air mata, duka. Yang sebelumnya fisiknya lengkap, 1 jam berikutnya fisiknya ada luka-luka. Na'udzubillah jika harus ada cacat seumur hidupnya. Lihat, manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat celakanya tipis, senang susahnya tipis, bahagia sedihnya tipis, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberi itu terus setiap hari. Jangan dipikir hanya nanti di sisi Allah, tapi Allah memberinya setiap hari kepada kita. Sehat fisik lengkap, usia kita waktu Allah yang memberi. Orang kadang baru merasa kalau nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu hilang dari kita, kita baru tahu ternyata Allah setiap hari ngasih cash ke kita. Baru sadar kita kalau tak dikasih cash itu ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian. Berapa cashnya perusahaan dibanding cashnya Allah berupa kesehatan itu, berupa waktu itu, berupa fisik yang lengkap ini. Berapa harganya ini fisik yang lengkap ini?
cash terus Allah berikan kepada kita. Setiap hari Allah beri cash kepada kita. Tapi kita kalau kepada kantor yang tadi niat tak dihitung, proses tak selesai tak dihitung, malah dimarahi kita. Ada udzur syar'i pun dimarahi kita. Selesai pekerjaan tak sempurna dikurangi gaji kita. Tapi kita on time masuk kantor jam 8 sebelumnya datang. Sebelum jam 4 kita tak berani pulang. Allah niat dihitung, prosesnya dihitung, salah-salah dikali 2 kali lipat pahalanya. Semua dihitung oleh Allah. Allah cash bayar kesehatan kita, Allah cash beri umur kita, Allah cash beri sehat kita lengkap. Azan berkumandang, kita masih katakan nanti saja, tak semangat kita mendatanginya. Maka mumpung masih Allah beri kesehatan yang seperti ini, kelengkapan seperti ini, Allah tak larang kita bekerja. Bahkan Allah luar biasa, habis sholat Jumat saja kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaran lagilah di muka bumi, cari rizki Allah. Maka hubungan kita dengan Allah itu Pak, bukan hubungan keterpaksaan, terpaksa sholat, terpaksa ngaji, tidak ada itu. Karena kita ini setiap hari cash diberi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita kepada Allah itu hubungan cinta, hubungan keikhlasan dalam beribadah, hubungan nikmat dalam ibadah. Memang ada khauf, ada takut, takut dimurkai Allah, takut diazab oleh Allah. Tapi tak hanya khauf, ada roja, ada pengharapan akan karunia Allah, pengharapan akan surga Allah. Dan diliputi itu semua, dibingkai itu semua dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau azan, sholat, waktunya ngaji, ngaji. Malu kita Pak, sedang pekerjaan yang tadi tidak sempurna disalahkan, dimarahi, hasil pekerjaan kita tidak bagus, dimarahi, dipotong gaji. Begitu saja kita bisa profesional. Tapi dengan Allah yang memberi segalanya, kasih sayang yang luar biasa, kita seolah menjadi orang yang paling tidak tahu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini Pak, Allah mengajarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas kasih sayang dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, kepada manusia itu. Maka semangatlah belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran dan seterusnya. Di mana-mana Pak, kalau tempatnya layak, kita bisa baca Quran. Antarkan istri menunggu di mobil, baca Quran. Di mana-mana yang memang tempatnya layak, baca Quran. Ibadah kepada Allah, zikirnya. Ada Pak yang baca Quran, saya mungkin pernah cerita, baca Quran di bandara, nunggu pesawat, baca Quran. Di sebelahnya ada orang yang sentimen, gayanya katanya ini baca Quran, bandara saja nunggu pesawat baca Quran, gaya. Masuk dia Pak, telah masuk, nunggu check in dia, masih nunggu lagi. Dia juga ngaji lagi dia Pak. Gaya ini kata yang sebelah. Masuk ke kabin pesawat, dia nunggu, dia baca Quran lagi. Dia manfaatkan waktunya baca Quran. Kebetulan duduk bersama dengan orang tadi yang sentimen terus itu. Gayanya katanya, tadi di sana baca Quran, sekarang di pesawat baca Quran. Gaya sekali orang. Tiba-tiba pesawat pun berangkat. Setelah berangkat, terbang di udara, ternyata goncangan luar biasa, seperti mau jatuh. Apa yang terjadi? Yang tadi sentimen langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ternyata kalau sudah goncang ngaji juga ternyata Pak. Kira-kira kalau mau sentimen lagi, sekarang kalau goncang baru qul huwallahu ahad. Maka kita ini Pak, di mana-mana hubungan kepada Allah itu bukan hubungan keterpaksaan, bukan hubungan merasa dikungkung, tidak. Allah beri karunia luar biasa, Allah hargai kita, Allah muliakan kita. Lihat Pak, kita ini masih bicara tentang ibadahnya. Kalau kita berbuat dosa, tadi kita bicara ibadah, ternyata berbuat dosa kita Pak, berkata buruk, menghibah orang lain, berdusta kita, maaf-maaf,
mengambil hak orang lain atau yang lain-lainnya. Kalau hak orang lain harus juga mendapat keikhlasan dari orang itu. Cuman saya ingin katakan, sudah berdosa, kata Allah, kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa. Kurang apa lagi? Berdosa, mau kembali, Allah ampuni. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah, kembali kepada Allah. Malu kita rasanya Pak kalau tak sungguh-sungguh dalam ibadah. Qurannya enggak lancar saja dapat 2 pahala. Berdosa diampuni, disuruh balik kepada Allah sebelum datang masa di mana tak diterima lagi taubat itu, yaitu saat nafas sudah di kerongkongan. Taubat itu diterima malam yugharghir, sebelum nafas itu sampai di kerongkongan. Allah kasih semua karunia. Dia mau taubat diampuni, dia tidak lancar dikali lipat 2 kalau mau sungguh-sungguh. Tapi ada batasnya, batas waktunya sampai ajal datang menjemput kita. Saat ajal menjemput, pertanggungjawaban masing-masing. Allah Maha Adil, yang taat surga, yang tidak taat bermaksiat banyak dosa neraka. Nah sekarang ini kita masih punya kesempatan meraup kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan kita. Yang kedua Pak, yang saya ingin ambil singkat-singkat saja dari hadis ini, bacaan Quran ini Pak, ini juga bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Maka ibadah tadi begitu semuanya Pak, khususnya baca Quran yang kita bahas dalam hadis ini. Itu semua bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Kalau saya tadi contohkan bekerja di perusahaan, pekerjaan kita di perusahaan tuh Pak, itu masih juga untuk keuntungan pihak perusahaan, ownernya mempekerjakan kita, itu dia dapat pengusahanya. Kalau kepada Allah kita beribadah, sama sekali Allah tak mengambil keuntungan dari ibadah kita. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha luar biasa, Allah penguasa jagat raya ini. Jadi semua pekerjaannya itu sebenarnya untuk keuntungan kita sendiri, kembali kepada kita. Kalau bicara Quran, apa kembalinya kepada kita? Saat kita membaca ini bukan berarti Allah mendapat keuntungan, Allah mendapat kemuliaan karena bacaan kita. Tidak. Kita mau baca tak baca, Allah tetap mulia. Kita mau baca tak baca, Allah tetap kaya. Allah tetap penguasa, pencipta jagat raya alam semesta. Kita membaca ini kembali kepada kita. Di antaranya, kalau kita berzikir mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau dalam Quran secara khusus Pak, Quran itu apa? Misalkan kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, obat Quran itu, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ada obat hati, obat jasmani, rohani, ada rahmat, ketenangan, dan itu kita butuhkan. Apalagi di kota besar Pak, tingkat stres tinggi, stres pekerjaan sudah sering saya ulang-ulang, stres urusan rumah tangga, stres dengan tetangga, dengan macam-macam. Ketenangan ketika orang membaca Quran, ada obat lahir batin, ada rahmat kasih sayang Allah, lebih tenang, lebih nyaman. Sedang ada musibah Pak, kalut, kerugian banyak di bisnis, mau stres, baca Quran, ada ketenangan, ada kenyamanan dalam jiwa. Ya Allah, semua Engkau yang mengatur, ada ketenangan, tidak putus asa. Karena kalau putus asa, stres, gila dia. Ada ketenangan. Jadi kembali manfaatnya kepada kita. Dunianya begitu, akhiratnya apalagi nanti, pahala, kedudukan dan sebagainya, kembali kepada kita. Maka ini luar biasanya Pak. Ibaratnya begini, kalau kita ke dokter Pak, dokter itu misalkan kita berobat kepada dokter, itu mana ada atau tidak akan sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ambil contoh orang berobat ke dokter, sehatnya kembali kepada pasien,
Dia tidak minta bayaran apapun, misalkan kalau dokter, justru diberi hadiah, diberi uang pasiennya itu, diberi balasan. Sudah sehatnya untuk dia, diberi hadiah lagi untuk dia. Dokter mana ada yang seperti itu? Sehatnya dapat, Quran tadi ada obatnya, ada penenang jiwanya, penentram dirinya dari stresnya, dari tekanan batinnya, dia punya ketenangan, diberi pahala lagi. Sudah manfaatnya kepada kita, diberi pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang berlipat-lipat. Orang berobat, mau operasi atau apa, kata dokternya, ini tak usah bayar sama sekali, tak ada keuntungan apa-apa. Saya laksanakan, saya beri hadiah mobil, saya beri hadiah rumah. Tak ada yang seperti itu. Ada ustadz katanya, siapa? Misalkan kalau ada bakti sosial, ada sunatan massal, maka di khitan gratis dapat bingkisan. Itu tidak setiap hari Pak, satu tidak setiap hari. Kalau setiap hari dokter juga tak ada yang dapat penghasilan dari nyunat itu. Tidak setiap hari bakti sosial itu, satu. Yang kedua, nilai yang diberikan berapa bingkisan, tentu kita apresiasi. Tapi maksud saya, kalau dibandingkan dengan Allah tadi tak akan sebanding. Allah memberi berapa pahalanya, kesehatannya, kesembuhan dari sakit, ketenangan jiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dokter memberi bingkisan saja kepada anak-anak agar senang. Itu pun dalam bingkai bakti sosial, tak setiap hari. Hari ini bakti sosial, rumah sakit ini khitan, saat itu aja gratis. Kalau besoknya ke situ lagi sudah harus bayar, tak ada lagi gratis. Anak-anak banyak yang sunat ini Pak, saya mungkin pernah cerita, ada yang sunat waktu-waktu liburan seperti ini. Kakak adik sunat, kakaknya disunat usia kelas 3 SD, adiknya masih TK 0 kecil ikut sunat, maksa ke ibunya, disunat bareng-bareng. Setelah disunat bareng-bareng, kata ibunya awalnya, kamu yang masih kecil janganlah, katanya, takut nanti takut atau enggak mau seperti kakak, di khitan bareng-bareng. Apa yang terjadi Pak? Ternyata adiknya ini tak senang. Kenapa? Karena harus banyak di rumah, tak bisa main. Apa kata adik? Ma, katanya, aku ndak mau sunat-sunat lagi, ma, katanya. Cukup sekali saja ini, ndak mau lagi. Kata mamanya, iya nak, cukup sekali saja. Kakaknya Pak, kelas 3 SD, senang dapat banyak amplop, dapat banyak hadiah. Apa kakaknya? Kalau aku mah tahun depan pengen sunat lagi sekali lagi, kata. Di anak-anak kita itu begitu Pak. Apa ada dokter yang ngasih gratisan begitu? Ya ada, tapi tentu tak setiap saat. Berapa biayanya? Dan yang diberikan pun bingkisannya kecil-kecil. Tapi banyak Pak dokter-dokter kita yang punya jiwa sosial tinggi. Saya pernah Pak mengisi di salah satu rumah sakit Ramadan. Batuk saya waktu itu, isi pengajian. Kata direktur rumah sakitnya, batuk ya? Enggak dokter, bu dokter, direktur rumah sakit daerah Diorejo Gresik. Ustaz, nanti saya kasih resep Ustaz, kata. Saya biasanya Pak kalau Ramadan batuk itu agak lama, karena tetap harus tarawih, harus ngimami, malah habis suara, batuk lama sekali. Biasanya minum obat sulit sembuhnya. Tapi alhamdulillah diberi resep sama dokter itu, saya ambil di apoteknya, diantarkan bahkan sama bagian apoteknya, saya minum. Ternyata atas izin Allah tentu 2-3 hari kembali pulih suara saya. Ngimami nyaman, ceramah nyaman, tidak ada kendala suara maksudnya. Saya heran. Biasanya kalau obat-obat lain saya lama. Obat ini luar biasa. Mungkin pertama Pak, karena yang meresepkan langsung direkturnya, jadi mungkin yang terbaik obatnya. Yang kedua, mungkin cepat ini karena gratis obatnya itu Pak, kira-kira. Kalau gratis cepat sembuhnya katanya. Karena ada orang Pak, dia sudah mau sembuh, lihat tagihan rumah sakit, sakit lagi katanya ternyata. Mudah-mudahan insya Allah Pak, kita semua tahu, faham kasih sayang Allah yang luar biasa. Ibadah untuk kita sendiri, tapi Allah memberi pahala luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktunya tak mencukupi untuk tanya jawab karena sudah menjelang isya.
kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.